Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah NBM 718212647. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang motivasi dari mata kuliah MSDM Internasional. Baik, yang pertama itu adalah motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses psikologi seseorang yang mendorong untuk bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Artinya motivasi itu dorongan diri sendiri agar bisa melakukan yang terbaik dari sebelumnya. Nah, perbandingan pendekatan motivasi. Yang pertama tradisional, ada hubungan manusiawi, MSDM. Nah, dalam tradisional itu ada asumsi manusia tidak suka bekerja. Seterusnya yaitu ada kebijakan, manajer harus mengawasi lebih ketat. Dia harus lebih mengawasi lebih ketat. Selanjutnya yaitu pengharapan, orang mau bekerja jika gaji menarik dan adil, dan jika pekerjaan sederhana, bawahan harus diawasi dengan ketat dan prestasi mudah dicapai. Seterusnya yaitu hubungan manusiawi. Bagaimana hubungan manusiawi? Asumsi manusia ingin merasa berguna dan dapat memberikan kontribusi. Kebijakan. Selanjutnya yaitu pengharapan, melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan dan membagi informasi kepada bawahan agar memenuhi kebutuhan merasa penting. Ada juga MSDM. Dari MSDM sendiri yaitu asumsi manusia tidak membenci kerja dan manusia ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu kebijakan. Artinya kebijakan manajer harus mengoptimalkan karyawan, khususnya karyawan yang belum optimal. Itu tugas manajer. Ada juga pengharapan menaikkan partisipasi karyawan dalam efektivitas dan efisiensi kerja, dan kepuasan kerja akan semakin naik jika bawahan dapat mengoptimalkan tenaganya dan meningkatkan kontribusinya. Selanjutnya yaitu klasifikasi teori motivasi. Yang pertama yaitu content theory atau teori isi, antara lain yaitu teori motivasi Maslow. Yang kedua yaitu teori motivasi Adler. Yang ketiga yaitu teori McClelland. Yang keempat yaitu teori Hasberg. Selanjutnya yaitu teori proses, yang tergolong teori motivasi proses, yaitu teori penghargaan from model potret Lawler, teori keadilan, teori penentuan tujuan. Yang terakhir yaitu teori penguatan atau reinforcement theory. Di sini perubahan perilaku. Nah, teori motivasi dari Maslow, Alexander, Heiser, ada di Maslow psikologi, Alexander eksistensi penyediaan kebutuhan. Selanjutnya yaitu teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu diatur dalam urutan hierarki mengenai kebutuhan. Ada orang akan berusaha memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar atau tingkat rendah sebelum mengarahkan perilaku menuju kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi. 5 tingkat kebutuhan Maslow mulai dari yang terendah dari tertinggi. Ini 5 tingkatnya. Yang pertama yaitu psikologis. Yang kedua yaitu keselamatan dan keamanan. Dan yang ketiga yaitu kepemilikan sosial dan cinta. Selanjutnya yang keempat yaitu harga diri. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu teori X dan Y. Douglas McGregor. Teori X adalah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan, di mana pada tahap ini seorang pekerja pada dasarnya diyakini tidak menyukai bekerja sehingga pekerja harus dipaksa dan diarahkan. Dan selanjutnya yaitu teori Y adalah asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Manajer beranggapan bahwa pada teori ini semua pekerja memandang pekerjaan adalah hal yang alamiah, seperti beristirahat, bermain,
Maka dari itu, bekerja adalah belajar untuk menerima, bahkan mencari tanggung jawab. Itu pelajaran bagi kita, bagi seorang pekerja. Artinya belajar itu bukan cuma mencari uang, bukan uangnya tersebut bukan hanya untuk poya-poya, akan tetapi bekerja dalam belajar untuk menerima apa yang dikatakan manajer, menerima apa yang telah terjadi, bahkan mencari tanggung jawab. Nah, teori motivasi ERG Adler. Teori ERG Adler merupakan hierarki kebutuhan yang terdiri dari 3 rangkaian kebutuhan. Yang pertama yaitu eksistensi, penyediaan kebutuhan biologis, psikologis, hubungan, identifikasi pribadi dan dengan orang lain. Yang terakhir yaitu pertumbuhan, aktualisasi, pengembangan diri, pengetahuan, keterampilan. Sebagai tambahan terhadap proses progres kepuasan yang digambarkan Maslow, Adler menyatakan bahwa jika seorang merasa frustasi dalam usahanya memuaskan satu tingkatan kebutuhannya, dia mungkin akan kembali ke tingkatan kebutuhan yang lebih rendah. Itu. Selanjutnya itu teori motivasi Frederick Herzberg. Penelitian Herzberg mengungkapkan adanya 2 rangkaian faktor yang penting. Yang pertama yaitu motivasi merupakan kondisi intrinsik yang mencakup pencapaian, pengakuan dan tanggung jawab kerja, pengakuan dan kesempatan untuk berkembang. Yang kedua yaitu faktor higien, merupakan kondisi ekstrinsik dan mencakup gaji, kondisi kerja dan keamanan pekerjaan. Dalam pandangan Herzberg, hanya motivasi intrinsik yang memberikan kontribusi terhadap kepuasan. Oleh karena itu, motivator memiliki kekuatan untuk menyediakan motivasi. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan pencapaian. MC Cleland telah mengembangkan serangkaian faktor deskriptif yang merefleksikan kebutuhan tinggi akan mencapai, yaitu kebutuhan akan mencapai. Need of achievement adalah dorongan untuk berprestasi, untuk mencapai yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Need of power, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kebutuhan akan afiliasi. Need of affiliation, keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau yang saya bisa paparkan. Kurang lebihnya dari saya sendiri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.